Hai, saya Alma Berlina Esmeralda Ritonang dari Fakultas Visipol Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 2370750067. Oke, kali ini aku akan membahas arus pengungsian Rohingya ke Australia dengan kebijakan Sovereign Border Police. Nah, latar belakangnya, etnis Rohingya merupakan salah satu etnis Myanmar yang secara bahasa, budaya, dan fisik lebih mirip dengan bangsa Asia Selatan, serta sebagiannya itu merupakan keturunan dari Arab, Persia, dan Pathan. Walaupun sudah lama di Myanmar, tapi mereka tetap dikategorikan sebagai pendatang dan tidak dianggap oleh warga asli Myanmar dan pemerintah Myanmar. Kaum Rohingya ini ditolak juga di negara mereka karena berbagai faktor, mulai dari adanya pemahaman status yang berbeda antara warga Myanmar dan kaum Rohingya. Faktor lain juga karena pemerkosaan terhadap Matida Tui, yang dimana Matida Tue ini seorang perempuan yang berasal dari perkampungan Tabie Chuang, desa Kiau Nimau, Yanbe, di salah satu daerah di Myanmar, yang ditikam sampai mati setelah diperkosa oleh 3 orang yang memiliki etnis Rohingya. Pemberitaan yang dilakukan secara internasional juga dilakukan oleh pemerintahan Myanmar. Nah, hal ini guys yang menyebabkan terjadinya penyerangan dua pihak, dan puncaknya adalah pembakaran besar-besaran terhadap pemukiman Rohingya. Bahkan tentara dan polisi Myanmar diduga ikut memprovokasi kedua etnis dan turut menyerang perkampungan Rohingya. Karena merasa tidak dianggap di negara mereka sendiri dan mereka merasa terancam, akhirnya mereka ini melarikan diri dari Myanmar dan mulai mencari-cari tempat baru yang sekiranya mereka diterima dengan baik. Nah, pertanyaannya, apakah kebijakan ini efektif dalam mengurangi arus pengungsi Rohingya ke Australia tanpa mengorbankan tanggung jawab kemanusiaan Australia? Nah, teori yang aku ambil dalam pembahasan kali ini yaitu kepentingan nasional menurut Hans Morgenthau, di mana menurut Hans Morgenthau merupakan salah satu landasan dalam memahami perilaku negara dalam hubungan internasional. Morgenthau juga berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah konsep yang bersifat objektif dan rasional, yaitu didasarkan dengan pada pencapaian dan perlindungan kekuatan power, di mana negara beroperasi dalam kerangka realis politik, di mana setiap tindakan diarahkan untuk memastikan kelangsungan hidup, keamanan, dan kesejahteraan negara dalam lingkungan internasional yang anarkis. Nah, dalam konteks ini, arus pengungsian Rohingya ke Australia, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan Sovereign Borders Police Australia dirancang untuk melindungi kepentingan nasional. Kebijakan ini berfokus pada pengendalian pembatasan melalui tindakan keras terhadap imigrasi ilegal, termasuk pengungsi yang mencoba masuk melalui jalur laut. Nah, dalam kerangka teori kepentingan nasional Hans Morgenthau, kebijakan Sovereign Border Police Australia terhadap arus pengungsian Rohingya merupakan manifestasi dari prioritas negara untuk melindungi keamanan, kedaulatan, dan stabilitas domestik. Meski kebijakan ini seringkali bertentangan dengan norma-norma internasional, langkah tersebut rasional dari sudut pandang realis politik, di mana kepentingan nasional menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan negara. Nah, sekarang kita bahas peran kebijakan luar negeri Indonesia dan Australia, di mana Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, yang berarti Indonesia belum bisa memberikan status pengungsi bagi para pencari suaka, termasuk etnis Rohingya di Indonesia. Nah, namun karena Indonesia memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan juga didorong oleh para aktivis kemanusiaan dan NGO, dibuatlah Perpres nomor 125 tahun 2016. Dan semenjak setelah Perpres tersebut dikeluarkan, Indonesia mulai melakukan upaya-upaya
untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya dengan menerima mereka sebagai pengungsi sementara di Indonesia. Australia telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya, termasuk dalam hal penempatan kembali para pengungsi ke negara asal mereka. Australia juga terlibat dalam memberikan bantuan tambahan bagi pengungsi Rohingya. Namun, Australia dikenal memiliki kebijakan yang keras terhadap pengungsi dan pencari suaka yang datang ke negara tersebut. Pada tahun 2013, Australia menutup perbatasannya dan menolak menempatkan siapapun yang tiba dengan perahu tanpa dokumen resmi. Meskipun demikian, Australia terus melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam menangani pengungsi dan pencari suaka, termasuk juga pengungsi Rohingya. Kerjasama dilakukan melalui berbagai level, baik secara langsung dan tidak langsung, termasuk melalui organisasi internasional untuk pengungsi IOM dan UNHCR Australia. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi hukum internasionalnya, di mana pasal 23 ayat 1 Konvensi 1951 mengenai status pengungsi menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan suaka atau tempat dan perlindungan kepada warga negaranya atau warga negara asing WNA yang dimana mengalami persekusi. 3 prinsip utama perlindungan pengungsi yang dijamin oleh hukum internasional meliputi non-refoulement, non-penalization, dan non-discrimination. Prinsip non-refoulement adalah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirim pengungsi ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatannya akan terancam. Prinsip penalization menyatakan bahwa pengungsi atau pencari suaka tidak boleh dikenai sanksi atau hukuman karena memasuki wilayah negara suaka untuk mencari perlindungan tanpa disertai dokumen yang lengkap. Nah, kalau yang terakhir, prinsip non-discrimination dalam hukum pengungsi menegaskan bahwa pengungsi atau pencari suaka harus dilindungi tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan kewarganegaraan. Namun, kembali lagi, implementasi hukum internasional dikembalikan kepada kebijakan luar negeri pada suatu negara karena pada hakikatnya hukum internasional tidak menjadi suatu keharusan negara untuk mentaatinya, karena negara pun mempunyai wewenang dan kebijakan mereka sendiri. Nah, tanggapan dunia terhadap Rohingya, dunia menganggap serius akan hal ini dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Myanmar merupakan salah satu bentuk dari pembersihan etnis dan salah satu kejahatan manusia. Banyak negara dan organisasi internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan untuk kaum Rohingya. Contohnya UNHCR yang memberikan bantuan kemanusiaan, dan UNHCR juga berupaya untuk mencari solusi jangka panjang untuk pengungsi Rohingya. Apakah mereka akan dikembalikan ke Myanmar atau mencari negara ketiga, dan juga UNHCR berkoordinasi dengan pemerintah dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk menangani kasus Rohingya. Ada juga Turki yang menyatakan bahwa tindakan Myanmar merupakan tindakan genosida dan membuka pintunya bagi para pengungsi Rohingya. Sementara dari NGO sendiri dan Amnesty International dan Human Rights Watch merupakan kecaman terhadap Myanmar terhadap HAM kaum Rohingya. Nah, untuk kesimpulannya, organisasi internasional menjadi sadar dan mengambil peran di dalam pengungsian kaum Rohingya, seperti organisasi UNHCR dan IOM ikut mengambil peran dalam kedatangan kaum Rohingya di Indonesia. Mereka dengan senantiasa membantu Indonesia dalam menangani kaum Rohingya yang ada di Indonesia. Mereka juga membantu dengan cara memfasilitasi serta memberikan bantuan-bantuan seperti makanan, minuman, dan juga lain-lain. Selain membantu dalam memberikan makanan dan sebagainya, UNHCR dan juga IOM juga bekerja dalam memberikan sebuah tempat baru atau negara lain untuk kaum Rohingya tinggal.
Nah, dampak dari pengungsi Rohingya pada skala internasional sangat signifikan, mengingat skala krisis dan perhatian global yang telah diperolehnya. Krisis pengungsi Rohingya telah menimbulkan dampak sosial, budaya, dan ekonomi bagi negara-negara di kawasan yang menerima pengungsinya. Dampak-dampak ini termasuk kesenjangan sosial antara pengungsi Rohingya dan penduduk lokal, serta munculnya jaringan perdagangan dan penyelundupan manusia. Krisis ini juga telah mengakibatkan peningkatan biaya keuangan bagi pemerintah negara-negara yang menerima para pengungsi. Selain itu, krisis ini juga telah memunculkan isu-isu hukum dan kemanusiaan yang penting, yang mendorong organisasi-organisasi internasional dan pemerintah untuk menanggapi kebutuhan para pengungsi. Krisis ini juga menyoroti perlunya tanggapan internasional yang terkoordinasi untuk mengatasi akar penyebab krisis dan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para pengungsi Rohingya. Karena kasus Rohingya merupakan salah satu kasus yang menonjol dalam dunia internasional. Karena salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, dan untuk menyelesaikan kasus ini tidaklah mudah karena ada berbagai aspek yang harus ditinjau dan diimplementasikan. Terutama bagi negara yang dituju, bagi kaum Rohingya, secara keseluruhan kasus Rohingya menjadi perhatian dunia internasional. Walaupun belum ada solusi yang pasti untuk menyelesaikan hal ini, banyak tekanan yang diberikan kepada Myanmar, namun belum ada hasil yang berubah secara signifikan. Kasus Rohingya menjadi kasus yang krusial dalam studi hubungan internasional karena harus melihat dari berbagai aspek. Nah, tentunya setiap manusia yang ada di dunia ini pastinya mempunyai rasa aman dan nyaman dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, kita tidak bisa melihat hanya dari satu perspektif saja. Nah, kita tentunya sebagai mahasiswa hubungan internasional harusnya lebih berpikir secara kritis dan rasional. Semoga kasus Rohingya ini segera terselesaikan sehingga semua manusia dapat mempunyai rasa mereka diterima, aman, dan juga nyaman dimanapun kaki mereka berdiri. Nah, jadi segitu aja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat orang-orang yang nonton. Bye-bye.